Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta yang megah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia yang begitu indahnya. Untuk siapa Allah ciptakan bumi indah ini yang begitu nyaman? Untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ciptakan itu manusia untuk dunia. Kenapa enggak Allah ciptakan manusia untuk dunia? Karena kalau Allah ciptakan itu manusia untuk dunia, maka manusia itu akan bermegah-megah, berleha-leha di dunia ini tanpa memikirkan untuk persiapan dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita yang namanya waktu. Yang namanya waktu itu berjalan berputar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajr wal asr ad-duha. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan keras kepada kita. Untuk apa? Untuk memperhitungkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam arti umur yang Allah berikan kepada kita, kita perhitungkan apakah umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dipergunakan untuk amal-amal soleh, atau lebih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Kalau waktu sudah lewat, waktu berputar, yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang namanya waktu, enggak pandang lagi dia pejabat atau rakyat biasa, enggak pandang lagi itu rakyat, enggak pandang lagi itu bangsawan atau rakyat biasa, enggak pandang lagi itu jenderal ataupun kopral, enggak pandang lagi tempatnya di mana, berputar itu waktu. Bahkan sampai seorang nabi dan rasul pun akan dilewatkan oleh yang namanya waktu. Tinggal kita berpikir, al-waktu kasoif, waktu ibarat pedang. Apakah itu pedang kita lalai menggunakan pedang, kita akan terkena sendiri. Kalau kita pandai berbuat untuk mengolahnya pedang itu, menggunakannya pedang itu dengan sebaik-baiknya, maka enggak akan tergores, badan kita enggak terkena.
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk masalah waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang apa ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak megah rumahnya, bukan jabatan yang tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, manusia yang cerdas adalah orang-orang yang zikrul maut, mengingat akan kematian. Rasulullah enggak mengajarkan kepada kita perbanyak itu harta benda. Rasulullah SAW enggak mengajarkan kita untuk rumahnya mewah megah. Orang yang cerdas, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dapat berpikir zikrul maut, tentang kematian. Siap tidak siap, lambat ataupun cepat, yang namanya al-maut, kematian akan kita hadapi. Tua ataupun muda, bahkan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tidak berdosa, juga ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelajaran buat kita, bayi aja yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya bisa meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Batas waktunya sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berpikir, kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia menghirup udara Allah Subhanahu wa taala dengan cara gratis. Enggak mau menundukkan kepala kita, enggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan kepada kita manusia. Tetapi kadang-kadang manusia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan susah, dalam keadaan ekonominya melemah, baru merintih mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bentuk rezeki, bukan saja uang, tetapi kesehatan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyakit pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terbangun di tengah malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneteskan air mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingatkan kepada kita manusia. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Ketika manusia masuk ke alam barzah, ke alam kuburnya, dengan proses tadi kehidupan yang berbeda-beda, dari alam ruh, kemudian alam rahim seorang ibu, kemudian masuk ke alam barzah, ke dunia ke barzah, kemudian nanti ke alam akhirat pengadilan ya Allah Subhanahu wa taala. Kita baru masuk dua proses kehidupan, alam ruh, kemudian alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika jasad dimasukkan di alam kubur, di alam barzah, sendirian, yang mengikuti amal saleh dan amal keburukannya masuk ke dalam lubang kuburnya, ke alam barzah. Di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila azadin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Si mayit minta di dalam kubur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali ke alam dunia, merayu Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk di alam kubur, kemudian merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua permintaan si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya si mayit dibangkitkan ke alam dunia kembali, dihidupkan ke alam dunia kembali, enggak lama-lama, hanya sedetik, semenit aja yang Allah berikan kepadanya,
maka apa si mayit akan melakukan dua hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau masukkan ke dalam dunia ini, dikembalikan ke alam dunia ini. Apa permintaan si mayit yang masuk dalam kubur itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dua yang manusia si mayit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, si mayit adalah ingin bersedekah. Asaddaqa wa akum minas solihin. Bersedekah. Tadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bersedekah, kaya rayanya, uangnya berlimpah, lupa urusan dunia. Ketika dimasukkan ke alam barzah, alam kubur, baru ingat dia hartanya kemana. Berapa sedikit banget kita yang dipakkan sedekahkan. Masih banyak yang di dunia hartanya udah jadi ahli warisnya. Bukan hak si mayit lagi. Hak si mayit adalah infak dan sedekah yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Besar ataupun kecil itu infak dan sedekahnya akan menemani dia di dalam kubur, di alam barzah. Satu permintaan si mayit, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dihidupkan kembali ke dalam dunia, dia lakukan yang pertama adalah asaddaqa, bersedekah. Lalu yang kedua, apa permintaan si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di alam barzah, di alam kubur, meminta merayu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersedekah, kemudian faqusud minas solihin, menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama hidupnya di dunia dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lengah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bersujud karena sombongannya, enggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baru masukkan di alam kubur, dimasukkan ke alam barzah, dia menyesal, baru merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, laula akhartani ila adalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dua permohonanku ya Rabb, ketika engkau izinkan aku kembali ke alam dunia, yang akan ku minta, yang akan ku lakukan adalah bersedekah. Yang kedua, menjadi orang-orang yang soleh di hadapanmu ya Rabb. Tinggal kita berpikir, mempersiapkan bakal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya tadi di alam ruh, kemudian kembali berpindah ke alam rahim seorang ibu, kemudian berpindah lagi dari rahim seorang ibu ke alam dunia, dilahirkan ke dunia. Udah proses berapa tahun kemudian yang Allah jatahkan umurnya. Apakah itu umurnya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih banyak maksiat yang dilakukan selama hidupnya di dunia dengan umur yang Allah berikan kepadanya. Kemudian masuk ke alam barzah. Setelah masuk ke alam barzah, proses kemudiannya adalah alam akhirat, pertimbangannya Allah Subhanahu wa taala, kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Apakah selamat atau tidak? Tentunya besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafas yang Allah berikan kepada kita, dengan udara yang gratis Allah berikan kepada kita di dunia ini, dan berikut kemegahan urusan dunianya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita, jadikan umur kita, Allah bimbing ke arah yang lebih baik lagi, arah umur yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, umur yang bermanfaat, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Dan juga tetapkan iman dan Islam kita sampai ajal menjemput kita, dengan harapan kita mendapatkan husnul khatimah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan mendapatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita berfikir akan waktu yang Allah telah berikan kepada kita, yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Begitu banyak tentang waktu, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang al-waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat.
Allah murahkan rezeki kita yang halal yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan semoga Allah bimbing hati kita, umur kita senantiasa dalam tunduk patuh atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ijabah doa-doa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita menjadi jundin yang saleh bintun salehah, tunduk atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dengan keluarga kita dalam keadaan baik dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah izinkan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.